di mana-mana sampai turun tangan penjaga villa Ya Allah. yang penyepian pun air, sampai turun tangan. Saking kotornya. Contohnya nih, Saya juga sampai bercanda ke teman saya gitu ya. Mungkin karena ketakutan saya akan hal sebelumnya yang saya terima, saya sampai bercanda ke teman saya, kalau saya hari Kamis nggak pulang lagi ke Bandung, cari sampai ketemu. Waduh. Lu tahu perkara ini gak? Yang guru. Jadi ada seorang guru dari Pangandaran yang membuat video di TikTok, di mana videonya ini sempat ramai sekali di sosial media karena dia ini lagi berusaha membongkar kecurangan pungli yang ada di wilayah ASN yang ada di sekitaran situ. Tapi masalahnya adalah setelah dia ngomong kayak gitu, wah runut tuh langsung kayak ada intimidasi, langsung kerja nggak enak dan segala macamnya, ya lu tahu sendiri lah. Selamat datang. Ini videonya 5 menit, jadi gua akan persingkat aja. Video ini udah ditonton sampai 1,1 juta di TikTok, 1,1 juta kali. Terakhir sekarang berapa berarti? 1,2, nambah 100.000. Jadi Husein ini merupakan seorang guru musik di salah satu SMP di Pangandaran dan emang sering bikin konten di TikTok. Awalnya dia bercerita tentang kasusnya di Instagram sekitar 2 minggu lalu. Tapi nggak diceritain sepenuhnya, dia cuma bercerita dia mengalami pungli. Akhirnya pada tanggal 8 Mei lalu, Husein membagikan kisahnya full di TikTok. Husein cerita kalau pada tahun 2020 lalu, kantor dinas di Pangandaran melakukan latsar. Latsar sendiri merupakan pelatihan dasar calon PNS. Latsar ini dilakukan di Bandung, sehingga mereka harus melakukan perjalanan untuk melakukan latsar ini. Enggak, sumpah ini ada pertanyaan di kepala gue. Kenapa latsar harus di kota lain gitu? Kalau misalkan dia fokusnya untuk mengajar di Pangandaran, kenapa nggak di Pangandaran aja gitu? Birokrasi kayaknya sih balik lagi. Kenapa harus jauh-jauh gitu? Apakah untuk studi banding atau emang butuh hawa yang dingin soalnya menjadi guru kepalanya harus adem apa gitu? Anyway, latsar ini dilakukan di Bandung sehingga mereka harus melakukan perjalanan untuk melakukan latsar ini. Husein berkata kalau misalnya mereka itu udah dapat surat tugas. Dalam surat tugas tersebut terdapat detail anggaran yang sudah dibiayai oleh negara. Tetapi seminggu sebelum latsar, mereka yang mengikuti latsar disuruh untuk membayar uang transport. Padahal harusnya sudah dibiayai oleh negara. Yang ngebikin Husein jengkel adalah yang mesti bayar uang transport itu semuanya. Jadi lu mau ikut nggak ikut lu harus tetap bayar. Jadi kayak misalkan ada latsar nih, terus entah orang rumah lu butuh bantuan, istri lu lahiran segala macem, meskipun lu nggak ikut lu harus tetap bayar. Kayak perpisahan anak sekolahan deh, yang beberapa sekolahnya wadaw tuh. Jadi kayak lu ikut nggak ikut harus tetap bayar. Walaupun jengkel, Husein tetap membayar uang transport tersebut. Tapi pada saat latsar, mereka tiba-tiba dimintai uang sebesar 350.000 lagi. Husein itu sendiri juga nggak tahu uang 350.000 itu untuk apa. Mungkin di pandangan lu uang 350.000 itu sedikit ya. Tapi untuk sebagian orang lain ya, banyak orang lain 350.000 itu banyak men. Apalagi kalau mepet-mepet tanggal 28 29 3,5 tuh banyak bro. Lumayan tuh warteg dapat seminggu 2 minggu ya. Kan lagi Lumayan. katanya Mas Husein merasa keberatan. Apalagi waktu itu Husein dan PNS lainnya belum digaji selama 3 bulan. Karena kalimatnya akan dirapel. Halah. Mas Husein ngerasa keberatan untuk permintaan 350.000 itu. Dia udah bilang ke yang nagih kalau dia keberatan. Bahkan sampai ngasih tahu duit di rekeningnya itu gak nyampe 500.000-an doang gitu. Maksudnya kayak ketika dikasih 350, sisa 150, gue mau makan apa nih gitu. Akhirnya Husein ngelaporin kejadian itu ke lapor.go.id. Lapor.go.id adalah sebuah website yang dimaksudkan untuk lu ngelaporin apapun lah, maksudnya kayak tentang tetangga lu, tentang aspirasi. Jadi kayak lu bisa ngelaporin itu dan akan diteruskan ke pejabat terkait lah gitu. Cuman
Ketika Husain ini udah ngelapor dengan kata-kata yang baik, dengan tutur kata yang lembut. Men, lu kalau misalkan nonton video TikToknya ya, cara dia ngejelasin tuh bener-bener yang adem banget gitu loh. Ini jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi nggak nyaman. Sekolah saya didatengin, jadi saya lapor aja di lapor.go.id, saya kasih cantumannya, saya kasih screenshotan penagihannya, saya kasih bukti transfernya di situ dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya. Nggak lama dari laporan saya kirim, tiba-tiba dicari siapa yang ngelapor. Maksudnya konteks dari melaporkan secara anonimus adalah supaya orang yang ngelapor nggak ketahuan, yang penting masalahnya selesai. Di sini mah kebalik ya. Siapa yang ngelapor? Lu ya? Pantat panci lu. Gitu-gitu. Aneh banget dah. Jadi kan tadi intinya setelah ngelapor, tiba-tiba dia yang ngelapor itu dicari tahu siapa. Terus ada banyak tudingan kepada orang-orang. Jadi kayak teman-temannya juga dituduh lu ya segala macem. Karena Husain ini nggak enak sama teman-temannya yang lain, akhirnya Husain ngaku kalau iya gua yang ngelapor gitu. Setelah mengakui kalau dia yang lapor, Husain langsung ditelepon dan disuruh datang ke kantor. Pas nyampe kantornya, Husain ngerasa kalau misalnya suasana itu udah nggak enak banget. HP yang dia bawa suruh ditaruh ke depan, mungkin supaya orang-orang itu nggak ini apa? Oh nggak ketahuan direkam gitu. Terus di dalam Husain diposisikan di antara 12 orang yang mengelilingi dia dan dia ada di tengah, nih bener-bener di sidang. Astaga, gimana bangsa ini mau maju? Gitu, langsung gitu. Orang-orang tersebut bertanya, ngapain lu ngelaporin yang waktu lacar kemarin? Ngapain lu lapor perkara dimintain duit? Husain ngejawab, ya karena saya keberatan atas uang yang diminta sebesar 350.000 itu. Jadi kalimat dari orang-orang yang ngintimidasi Husain, sebenarnya duitnya ada. Duitnya dari pemerintah ada, tapi lagi difokusin untuk Covid karena waktu itu 2020 kan emang Covid lagi tinggi-tingginya kan. Yang mana di kepala gue, pemikiran gue adalah kalau misalkan dananya udah dibelokin kayak gitu, ya nggak usah ada aja dulu lacarnya gitu dari awal, ngapain? Terus karena Husain merasa nggak percaya, akhirnya Husain pun minta surat perpindahan dananya kepada orang-orang tersebut karena emang ya kalau pemerintahan kan harusnya ada dong. Ada lah, bukti keluar masuk, masa nggak ada, nggak mungkin lah. Maksudnya secara gua aja tuh gue punya bukti masuk keluar gitu. Dia minta surat perpindahan itu buat bukti supaya Husain bisa nurunin laporan yang sebelumnya, karena laporan masih diproses kan. Terus mungkin karena nggak ada, akhirnya orang-orang itu ngasih pernyataan lain kalau misalkan uangnya itu nggak, apaan sih? Setelah diminta kayak, ya udah mana bukti pengeluaran segala macam. Terus dia kayak, oh nggak ada, kita nggak ada bukti pengeluaran itu, saya nggak punya. Yang kamu dengar sebelumnya itu hanya mitos, saya ngantuk. Itu mimpi, anjing nggak jelas. Intinya setelah perkara dana-danaan itu terus disidang selama 6 jam oleh orang-orang tersebut, Husain disuruh minta laporannya diturunin sampai dia diancam dipecat sama orang-orang tersebut. Orang-orang itu pakai alasan bisa membuat nama instansi tersebut jelek untuk memecat Husain. Siku. Lu tahu nggak sih, yang ngebikin jelek tuh lu sendiri. Kenapa kita berkutat sama permasalahan yang sebenarnya nggak ada gitu? Mesti kayak yang ngebikin jelek bukan Husainnya, elu. Apa sih, aneh banget dah. Entah karena emosi atau apa, akhirnya Husain minta surat pemecatan pada hari itu juga. Jadi Husainnya langsung minta, ya udah pecat gua aja, gua nggak pengen ada di sini gitu. Tapi surat pemecatan itu nggak keluar. Kemudian masalahnya jadi merembet karena sekolah di mana Husain ini mengajar jadinya kena juga. Orang-orang itu bilang kalau misalnya mereka harus ngawasin si Husain. Akhirnya karena ya intimidasi segala macam diliatin, cuman gara-gara permasalahan yang sebenarnya jelas orang dalamnya yang lain yang salah, Husainnya jadi nggak nyaman. Terus sekolah tempat Husain ngajar juga dicari-cari kesalahan-kesalahannya karena kasus Husain ini, astaga. Sampai akhirnya pada Maret 2022 ada kasus lain di instansi tersebut. Kasusnya adalah ada CPNS yang ngambil uang kas. Tapi CPNS yang ngambil uang kas tersebut nggak disidang kayak apa yang dirasain sama si Husain. Si goblok. Padahal lebih parah ngambil duit. Akhirnya setelah ini dan itu,
Husein cabutlah dari Pangandaran dan pergi ke Bandung. Selama 1 tahun, surat pemecatan juga nggak turun-turun. Akhirnya Husein memutuskan untuk membuat surat pengunduran diri. Dan cerita Husein selesai sampai di situ. Video 5 menit itu intinya gitu. Akhirnya setelah video ini naik ke TikTok dan banyak yang nonton, banyak yang komen segala macem, cara terbaik untuk mengeluarkan masalah yang ada di instansi-instansi yang isinya orang-orang itu adalah dengan taruh di sosial media. Orang pun pada ngetek Ridwan Kamil, ngetek Bupati dan segala macamnya di Twitter, rame banget. Sampai akhirnya Husein diundang oleh Bapak Bupati Pangandaran untuk datang ke kantor beliau. Saya hanya ingin meriak tentang undangan dari Bupati dan pernyataan dari Ketua BKPSDM Pangandaran. Sekali lagi saya minta maaf karena rumah saya tidak sebagus rumah bapak-bapak. Jadi pemandangannya mungkin kurang enak di mata. Seperti yang kita tahu, Bapak Bupati Pangandaran mengundang saya untuk ke Pangandaran, ke Setda. Terima kasih atas atensi dan masukannya. Kami segenap jajaran sedang mengkaji dan mendalami perihal pengaduan tersebut. Saya akan segera mengumpulkan berbagai pihak untuk menindaklanjuti perihal pengaduan tersebut. Apabila berkenan, saya undang untuk datang ke kantor Setda Cinta Karya pada hari Kamis. Dan saya juga akan datang sendiri tanpa ditemani siapapun. Jadi besar harapan saya untuk tidak adanya tekanan kepada saya. Saya juga sampai bercanda ke teman saya gitu ya. Mungkin karena ketakutan saya akan hal sebelumnya yang saya terima, saya sampai bercanda ke teman saya, kalau saya hari Kamis nggak pulang lagi ke Bandung, cari sampai ketemu kan. Tapi mudah-mudahan itu hanya bercandaan. Yang kedua, ya namanya takut men. Itu setelah sekian intimidasi yang dia rasakan gitu. Yang menyebalkan adalah ada omongan dari kepala BKPSDM. Nggak tahu, panjang banget. Gue juga nggak tahu kenapa sih orang itu seneng banget bikin singkatan panjang kayak gini. UTBK SNBT aja gue kesel tuh tadi, masih panjang banget. Alah. Intinya apa isinya ini? Di sini kalimat dari bapaknya tuh nyelekit banget. Dia tidak layak lulus dari PNS karena waktu tes kesehatan jiwa itu dia tidak lulus. Berarti kan dia secara kejiwaan dia tidak layak ya. Saya Husein. Men, maksudnya lu sehat nih, lu waras secara emosional dan lain sebagainya. Lu kalau ngedengar penuturannya, dia rasanya bahkan dia lebih sehat daripada gua gitu. Omongannya lembut, halus, tertata, rapi. Akun TikToknya juga seperti orang pada umumnya. Dia menjadi guru dengan baik. Tiba-tiba dicap gangguan kejiwaan. Justru yang gangguan kejiwaan kayaknya si bab stres banget kayaknya. Alah. Orang sakit hati bro. Saya cuma pengen ngajar Pak. Ketika guru yang ingin berbakti kepada bangsa ini untuk ngajarin murid-muridnya dicap punya penyakit kejiwaan, berarti kan secara sistem tuh ada yang salah gitu. Apa yang sedang mereka perjuangkan, apa yang sedang mereka lindungi? Saya guru, saya cuma pengen ngajar, udah itu aja Pak. Bapak mau bilang saya tidak layak, masa Bapak mau bilang saya tidak sehat secara jiwa? Terserah. Kalau itu bisa bikin semua ini selesai, saya yakin semua Pak. Terima kasih. Tapi intinya setelah semua itu, pada tanggal 10 Mei lalu, sekarang tanggal 13, tanggal 10 lalu, Husein akhirnya bertemu dengan Bapak Ridwan Kamil. Yang ini, foto yang lu lihat ini. Akhirnya ketemu sama Bapak Ridwan Kamil, dan Bapak Ridwan Kamil mengapresiasi Husein karena kejujurannya. Karena kejujuran dibutuhkan sekali di negara ini tentu saja. Husein memiliki integritas yang bagus sebagai CPNS dan calon pelayan publik. Terus Bapak Gubernur Jawa Barat tersebut menyayangkan apabila Husein mundur dari PNS karena untuk jadi PNS prosesnya itu nggak mudah tentu saja. Windu sudah berapa kali dulu nyoba PNS? Gua sekali. Udah sekali. Ara 2 kali. Gua emang gak ada niatan sih. Tapi prosesnya tuh rumit, susah men, gak gampang. Berapa banyak tes runutan yang harus lu lewatin? Seinget gua ada berapa banyak gitu. Akhirnya Bapak Ridwan Kamil berusaha untuk memindahkan Husein yang tadinya mengajar di SMP untuk beralih mengajar di tingkat SMA dan pengen dibawa ke Bandung. Pada hari Kamis juga Husein telah bertemu Bupati Pangandaran dan disambut dengan baik. Ya iyalah, harus baik lah. Kasus ini telah sampai di tahap pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Wow.
Agar tidak mengganggu proses pemeriksaan, Kepala BK PSDM tersebut dinonaktifkan terlebih dahulu. Mantap. Mantap, mantap. Gue seneng maksudnya ending-ending ceritanya kayak gini tuh lebih menyenangkan daripada film-film yang lo tonton, karena ini ada di sekitar kita, bro. Nyata ini. Orang mau jadi guru, mau ngajar, kok dipersulit gara-gara pungli lagi. Alah. Kalau misalkan gini loh, pertanyaannya kalau misalkan udah dapat duit dari negara tapi dimintain juga, berapa banyak jadinya duit yang diterima itu? Iya. Semoga Mas Husein tetap menjadi pengajar. Gue kayaknya kalau diajar sama dia, apalagi kan dia tadi musik kan, maksudnya seni kebudayaan dan segala macamnya gitu kan, kayaknya gue akan menjadi gitaris yang lebih hebat daripada itu Eros Chandra. Gitarisnya Silon Seven. Astagfirullahaladzim. Gue akan bisa jadi opening lagunya Metallica gitu kayaknya, gue yakin. Pada apa lagu Komang? Komang. Dan apabila tak bersamamu, pastikan jalani dunia tak seindah kemari. Sederhana tertawamu sudah cukup. Bagus men. Emang bagus sih. Bapak Husein, saya mau diajar Bapak Husein. Saya pengen jadi gitaris dari dulu, beli gitar kagak pernah bener. Saya punya gitar Yamaha M-nya 2 Pak Husein. Yamaha Dibeli nama bapak gua. Waktu zaman kapan itu? Yamaha YAMM. Biar gak copyright kali. Gua nggak tahu itu juga orang beli di mana. Yang tebel itu loh, yang akhirnya gua banting. Yang digejreng soalnya bukan jreng tapi ngung. Kayak geberan CBR aja. Ya intinya respect Bapak Guru, mantap. Dia dulu bikin konser. Jangan dong, jadi guru aja. Kalau bisa ngajar di atas panggung. Nih, lu kan pernah kerja di hotel ya? Magang nggak sih waktu itu? Coba kalau misalkan lu punya pelanggan customer kayak gini. Jadi intinya ada villa gitu yang disewakan lah buat kayak sekumpulan orang gitu. Tapi waktu dicek paginya orangnya udah cabut, berantakan. Yang pada check out, dan itu pun check outnya saya hentikan sampai. Maksudnya kalau sampai kotor kayak gini tuh orang habis dari mana, men? Masa lu keluar pakai sendal, masuk juga tetap pakai sendal, udah gila lu. Pagi dikarenakan kan resiko pilanya sekarang hancur. Ini anak muda semua ya guys. Dan salam buat karaoke, terputus kabelnya. Kok bisa salah sampai putus kabelnya? Lu ngapain anjing di dalam situ? Udah gila lu. Oh, jangan-jangan dipakai buat skipping. Sambil nyanyi sambil skipping kan. Tertawamu sudah cukup. Udah gila. Dan muntah di mana-mana sampai turun tangan penjaga villa. Ya Allah. Yang penyepi pun air, saking kotornya. Enggak, ini men meja biliar men. Malam langsung lagi pada minum atau apa, ini langsung pada naik ke meja biliar karena kan resikonya kalau diteken pasti hancur. Dikarenakan ini nggak tahu, aduh parah sih ini. Lu tau nggak sih konsepnya menyewa villa artinya lu adalah penyewa. Bukan lu punya tempat itu terus bisa lu hancurin seenak jidat lu. Mau lu bayar juga itu udah menyakiti harga diri orang yang ngebersihin anjing. Nggak ada tanggung jawabnya banget orang. Ini dan ada pemberhentian untuk musik sampai jam 3 pagi dan itu pun dia masih marah-marah. Dikarenakan kami dikasih tahu informasinya bahwa khusus karaoke atau berberisik di malam hari itu karena dekat warga juga. Anak pejabat mana ini? Anak pejabat mana ini? Cuman anak pejabat congkak yang begini-begini tuh. Dapurnya dan banyak hamparan pecahan beling. Udah gila. Aduh ini sangat parah sih yang sangat gila.
hancur ini Villanya bagus loh men, hitungannya tuh. Kalau sampai berantakan kayak gini, minta di mana-mana kok bisa nih? sampai lihat guys. Astaga. Nah ini dibilang gak tahu diri sih yang nginep di villa. Parah sih. Nih guys, Housekeepingnya langsung banyak hamparan mending botol, jadi umbul-umbul, minuman anjing, keras. umbul-umbul kampanye. Astagfirullahaladzim. Ini di kamar pertama guys, bayangin ini kasurnya sampai diturun-turunin sama. Kamar lainnya gimana? Ya, Sumpah lu, gua aja tuh perkara Kenapa ada gelas penter sih? Lu ngapain? toilet. Di kamar mandi bawa penter. gua aja tuh perkara selimut. Jadi kan setiap kali pergi-pergi nginep di hotel gitu, selimut aja tuh gua langsung digulung gitu loh, tau gak sih? Iya. Yang langsung digulung ditaruh di atas kasur gitu. Iya, karena gua tahu itu berantakan tuh gara-gara gua nggak enak. Lu orang Indonesia bukan sih? Orang Indonesia tuh punya rasa nggak enak yang tinggi loh. Lu orang Azerbaijan nih. Dari kami sudah diterapkan deposit. Banyak sekali yang gak setuju. Ada juga tamu mama yang setuju. Jadi belum berjalan lancar. Tapi ini jadi pelajaran loh bagi pemilik villa ya. Jadi sebelum penyewanya pulang untuk Dicek dicek dulu. dulu. Jadi dia kalau misalkan terjadi kerugian apa-apa bisa langsung Ganti rugi. Karena di hotel gitu cuy. Tunggu ya, dicek dulu takutnya Iya. ada barang-barang. Takutnya ada barang-barang yang hilang rusak, atau apa. ada barang customer yang Jadi kena ketinggalan extra charge. gitu, Iya. yang segala macam. Pokoknya buat pengecekan-pengecekan gitu deh. Tapi kalau villa tuh ini orang ngapain gitu loh? Lu bikin konser Dewa 19 aja di situ. Udah gila lu. Men, ingat lu tuh nyewa bukan beli. Itu tuh bukan punya bapak moyang lu. Hargailah orang dikit. Elah. Kaum penganut kan udah bayar, terserah kita mau ngapain. Ya Allah. Sebayar-bayarnya juga orang capek banget gak sih bersihin segede itu? Yang ini ada sebuah video yang gua rasa ketika ngeliatin tuh lo akan kesel, gue yakin banget. Tentang pertetanggaan yang kelakuannya kayak tai banget gitu. Saking tainya tuh beneran tai. Nih, jadi ada seorang ibu-ibu, emak-emak di Sidoarjo yang menyiram air kencing ke rumah tetangganya. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan untuk membuat tetangganya nggak betah. Jadi ada CCTV yang ngasih lihat ibu-ibu ini nyiramin air kencingnya gitu ke pintu. Dan gak cuma air kencing, masalahnya literally tai, men. Tuh. Udah gila gak lu? Ini gue yakin ini adalah alasan kenapa orang-orang kaya rumahnya dipik tuh bersama orang-orang kaya lain gitu. Karena gak akan menemukan tetangga random kayak gini. Jadi ceritanya gini, rumah ini miliknya adiknya Mas Riyah. Mas Riyah adalah orang yang menyiram-nyirami ini. Jadi Mas Riyah ini ingin memiliki rumah tersebut. Tapi rumah tersebut kadung dijual ke orang namanya Wiwik. Nah Mas Riyah ini pengen ngebikin si Wiwik gak betah, supaya mungkin rumah itu bisa jadi milik dia. Mas Riyah rupanya ingin memilikinya. Ia lalu kerap menyiram air kencing, comberan hingga melempar sampah ke rumah Wiwi. Aksi Mas Riyah ini agar Wiwik dan keluarga tak betah dan akhirnya dijual murah ke dirinya. Tolol aja. Kata Wiwi, kami sekeluarga diteror, dilempari air kencing, sampah limbah rumah tangga seperti diapers, pampers bro, pampers bayi, sisa makanan yang busuk, bahkan sore kemarin dilempari air kencing dan kotoran manusia. Ya Allah. Wiwi menjelaskan sebelumnya pagi-pagi sekitar pukul 4.35 Mas Riyah sudah melempari air kencing ke rumahnya. Sasarannya hanya pintu utama rumah kami. Kami selalu mengalah dan memutuskan untuk mengganti pintu tersebut dengan kerangka besi. Meski baru kami ganti tahun 2020, kondisinya sudah Berkarat. saking itunya sampai berkarat. Mas Riyah penyiram tinja ke rumah tetangga diperiksa oleh polisi. Wah. Diperiksa polisi akhirnya.
Mas Ria mengaku ingin memiliki rumah yang telah dijual adik kandungnya. Jadi awalnya pengen dibeli sama dia, tapi dia nggak punya duit. Akhirnya dijual lah ke orang lain, tapi mungkin dia udah ngebet pengen punya rumah itu kali. Jadi kayak berharap dapat murah. iya. Oh, di Indonesia ada tainya ya di pintu. Oh iya bener. Mungkin kayak dia berharap si Wiwik yang punya rumah itu kayak, aduh pengen jual rumah nih. Terus masih ada, saya mau beli. Oh tapi ini harus dikurangin ya harganya, soalnya ada tai di depan pintu. Kan tai yang lempar lu, bukan? Enggak gitu. Alah Mas Ria. Dilakukan oleh adiknya itu yang mana rumah itu pinginnya dari pelaku itu untuk dibeli, namun Copyright ngaji. Mukanya kayak kesel banget gitu. Polisi menilai perbuatan Mas Ria itu tidak wajar. Ya iyalah. Gue sih bete banget buka pintu, tai nih. Perasaan nggak ada orang. Masalahnya kalau pertama kali gimana gitu. Jadi kan pintu kan begini. Kalau ada tai nggak mungkin orang bokernya ini dong vertikal. Cair itu tuh. Aduh aja aneh banget. Ini yang lagi makan kok tai. Tai. Polisi bakal melakukan pemeriksaan kejiwaan pada Mas Ria. Emang harus dicek. Masalahnya dia habis lempar lah, dik lari. Iya. Mana pakai daster doang. Umur segitu lagi lucu. Iya betul. Umur segitu emang ingin mendapatkan apa-apa yang ia inginkan secara cepat, instan. Aksi serupa juga pernah dialami 2017 silam. Anjing udah lama dong berarti. Oh ini 2017 sempat dilaporin juga. Kedua belah pihak telah dimediasi untuk berdamai, lalu disepakati dengan membuat surat pernyataan kalau emak tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ternyata diulangin lagi. Namun dilanggar sendiri, ya Allah. Padahal orang kan sering bilang ya, kalau lu harus baik-baik sama tetangga lu, soalnya nanti kalau lu meninggal yang ngurusin tetangga lu gitu. Lalu tiba-tiba meninggal disiramin kayak gini kan, alah. Yang ini juga sempat jadi pertanyaan gue loh. Kok iya orang pada happy banget cerai gitu maksudnya? Jadi ada di TikTok akhir-akhir ini lagi rame pembahasan tentang orang yang pada cerai. Nih, viral antrian sidang cerai di Pengadilan Agama Cibinong. Orang mau antri gugatan loh ini, gugatan cerai tapi rame banget. Buset dah, cong amat. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Habis lebaran gugatan cerai meningkat. Mau sidang antrinya udah kayak orang antri sembako. Kenapa? Perceraian maksudnya tidak disukai oleh Tuhan gitu. Dalam agama manapun ya seingat gue mah. Dan kenapa setelah lebaran? Kemungkinan apa? ketika lagi lebaran di rumah tetangga segala macam, dia baru sadar kalau keluarga si cowok tuh begini, tapi si suaminya tidak melindungi dia gitu. Udah ngebelain dia segala macam, terus akhirnya timbul perpecahan, ya udah cerai aja, cerai. Kenapa jadi banyak gitu? Misalnya ada satu orang tadi yang keluar, dia happy gitu. Oh tapi pasangannya selingkuh sih, kalau ini ya happy dah. Ya Allah, keluarnya kita cerai ya Allah. Keluarnya ya Allah. Dewi cari pasangan baru. Terima kasih ya Allah, aku telah bercerai. Akta cerai. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengakhiri penganiayaan ini. Kalimatnya sih di sini, akui dianiayai hingga diselingkuhi suami saat dibawa ke kampung. Jadi ya, ini adalah pesanku untuk kawan-kawan di luar sana. Tidak usah buru-buru menikah. Yang nikah aja bisa cerai, gimana yang masih pacaran. Perkara-perkara rumah tangga tuh, seingat gua, permasalahan utama dari pernikahan adalah ekonomi kan. Nomor 1 penyebab perceraian adalah ekonomi, nomor keduanya perselingkuhan dan lain sebagainya. Jadi gak usah buru-buru, pilih yang benar, pilih yang matang. Pilih pasanganmu baik-baik, karena tidak semua pernikahan menyenangkan. Teman-teman lu yang udah nikah terus ngepost story bahagia-bahagia mulu. Kenapa? Karena itu doang yang bisa mereka posting ya. Kesedihan token listrik habis,
susu anak habis di waktu yang sama. di waktu yang sama, itu tidak ada yang bisa mengalahkan, men. Sedih. Jadi ya pilih yang benar-benar. Dan gua rasa itu aja untuk video gua kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Like, comment, subrek, yay. Jangan lupa gue ada streaming setiap malam Selasa, malam Jumat, dan malam Minggu. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Nama gue Andre, sekian dan cuy, ini cuy, kita harus berhati-hati, Ki. Pasien perempuan umur 45 tahun dengan keluhan perut sakit. Pasien mengaku bekerja di ruangan ber-AC, aktivitas saat bekerja lebih sering duduk, membuat dirinya jarang minum air putih karena malas bolak-balik kamar mandi. Gua banget tuh. Secandu minuman kaleng berwarna, sering makan siput, suka yang asin-asin, membawa dirinya ke ruang operasi. Waktu dilihat, batu ginjal. Dan bentukannya tuh yang bikin serem. Soalnya waktu dikeluarin Itu keras ya. iya keras dan gimana sih, durinya kayak kecil-kecil banget gitu, yang mikroskopik gitu loh. Dan itu ketika kena usus sakit banget. Waktu keluar kayak jahe anjing. Itu kalau ngeliat ada abang-abang cincin ngeliat kayaknya Waduh. jadi batu giok.